Kami sudah sampai ke dalam satu perjalanan gereja yang sungguh-sungguh mau mengerti dan turut taat atas seluruh jalan, baik itu perjalanan yang sudah tercatat di dalam firman Tuhan, yang juga sudah menjadi pengalaman hidup gereja dan sudah diwariskan kepada gereja-gereja Tuhan. Yaitu kami harus setia apa yang sudah Tuhan Yesus kami lakukan. Kami harus juga melakukan pengajaran-pengajaran, bahkan khotbah ataupun satu keinginan yang sama dengan anakmu yang tunggal. Karena satu-satunya yang menjadi guru kami, teladan kami, dan pedoman kami adalah firman yang kekal. Dan kami belajar hari ini satu pengajaran yang baru tentang tongkat kerajaan yang kekal yang dibawa oleh Mesias. Dan kami mau belajar maksud daripada tongkat ini dan apa maksud daripada seluruh kehidupan Kristus yang dilambangkan dengan kuasa di dalam tongkat kerajaan yang kekal ini. Dan kami mendapatkan hak yang sama kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan mendapatkan satu kekuatan, kewenangan menjadi saksi Tuhan dan mengalahkan begitu banyak hal dalam kehidupan kami, baik itu kesulitan-kesulitan, rintangan, halangan, dan khususnya adalah kuasa kemenangan Kristus yang akan kami bawa, menaklukkan seluruh kelemahan dan dosa-dosa yang harus disucikan, dikuduskan di hadapan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dengan firman-Mu. Dan kami berseru kepada Roh Tuhan supaya kami ditolong dan kami diberi kemampuan untuk mendengarkan, mengerti, dan mengikuti, menaatinya, dan menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan belajar dari tongkat kerajaan ya. Ini tongkat sebenarnya bukan tongkat biasa ya. Tuhan Yesus nanti akan diberi tongkat, tetapi hampir di dalam khotbah Jumat Agung tongkat ini nggak ada yang bahas. Saya seumur-umur mendengarkan khotbah kematian Kristus itu tidak pernah membahas tongkat ini. Padahal waktu dia disalibkan, dia diberi tongkat ini. Karena begitu ringannya, begitu remehnya, sehingga kita jarang sekali, saya sendiri itu bukan jarang, hampir nggak pernah dengar itu. Ya. Dan waktu kita mau belajar tentang Kristus, maka kita harus lengkap apa yang akan kita pelajari. Ya. Nah, kita akan membuka dalam Kejadian pasal 40 dulu. Kejadian pasal 49 ya. Kejadian 49 ayat yang ke-10. Nah, saya bacakan dari ayat tentang Yehuda. Nubuatan tentang Yehuda ayat 8 ya. Kejadian 49 ayat yang ke-8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Dan ini sama seperti Yusuf. Kita masih ingat ya. Mereka akan sujud. Dan dikatakan di sini, Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Dan ini ada dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 5. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Ini sama diterima oleh Abraham. Siapapun yang memberkati engkau akan diberkati, siapapun yang mengutuk engkau akan dikutuki. Dan itu disambung oleh kitab Wahyu. Janji Yehuda itu ditutup dan diperlengkapi dengan janji
kepada Abraham, dan itu disatukan dalam kitab Wahyu. Nah, ini ada maknanya, tapi saya tidak bahas dalam kitab Wahyu ya. Maknanya adalah apa yang dijanjikan Tuhan kepada Yehuda itu akan mempengaruhi seluruh dunia, termasuk semua manusia. Jadi semua negara yang mencintai negara Kristen, negara yang cinta Tuhan, negara-negara yang dulunya Kristen, termasuk Amerika, Eropa dan semuanya, dan seluruh tataran Eropa, Inggris dan Irlandia, semua itu didirikan oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, saudara perhatikan, mereka yang mencintai orang-orang yang diberkati, dipilih Tuhan, maka Tuhan berkati mereka. Orang-orang yang memusuhi, dimusuhi Tuhan. Dan saudara jangan pikir bahwa itu perjanjian lama. Tidak, sampai akhir zaman janji ini berlaku terus. Engkau membakar gereja, menganiaya orang Kristen, engkau berhadapan dengan Tuhan, bukan dengan orang Kristen. Dan itu semua kebinasaan. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ayat yang ke-10. Nah, ini yang kita bahas. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Artinya tidak akan berganti, beralih dan menetap selama-lamanya. Ya, menetap selama-lamanya. Saya ulangi, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Itu melambangkan keberanian, kekudusan, keadilan, kebenaran, kesucian Tuhan. Jadi ini gambaran. Jadi ini satu puisi. Jadi saudara-saudara harus bisa mengerti bapak-bapak kita dalam iman, Abraham, Ishak dan Yakub adalah orang-orang yang sangat ahli dalam berpuisi. Jadi waktu berdoa itu, Roh Kudus memberikan kekuatan untuk berpuisi. Dan ini puisi ya, poin. Dan waktu itu kita baca, hampir semua doa berkat itu juga berbentuk puisi. Dulu zaman dulu pengkhotbah dari Saat gitu ya, dari HKBP, No Mention dan semuanya. Dulu ya, tahun-tahun sekitar 50, 60 lulusan itu ya. Atau sampai tahun 80 lah. Kalau berkhotbah itu bersyair. Tapi sekarang enggak. Jadi orang-orang lama kalau khotbah ya, termasuk kalau sekarang ini ya pendeta-pendeta yang tua di atas 60 tahun masih kelihatan seperti itu. Ya. Jadi ada dilakukan. Saudara-saudara sekalian. Nah, gitu kan. Jadi berkhotbah sambil berpuisi sebenarnya. Kalau yang sekarang enggak, to the point. Jadi yang sakit ya sakit, yang seneng ya seneng gitu kan. Kalau dulu enggak, dia pakai bahasa-bahasa yang sangat halus, indah. Termasuk rasul-rasul juga sama. Menuliskan tentang Kristus, hampir semua tulisan tentang Tuhan itu berpuisi. Terutama Rasul Paulus. Filipi pasal 2 itu puisi. Bukan tulisan berita dalam dunia atau dunia dalam berita. Jadi Alkitab banyak sekali menuliskan hampir semua lambang dan simbol itu bahasa figuratif. Dan itu ada keindahan yang luar biasa kalau saudara mengerti bahasa aslinya. Jadi kalau kita syair kan, A semua, BBB semua, AB, ABC, 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 CBA. Nah gitu kan. Jadi banyak cara-cara dan itu sangat kaya sekali dalam bahasa Ibrani. Dan termasuk Yunani sebenarnya. Ya, dua bahasa terindah di dunia itu dua. Ibrani dan Yunani. Bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Chinese. Yang terindah itu Yunani dan bahasa Ibrani. Kenapa Alkitab pakai itu? Berarti Tuhan pilih itu bahasa yang terindah, terbaik, yang paling sempurna, bisa mengungkapkan hati Allah. Kok tahu Pak? Ya, dari Alkitab tahu. Ibrani dan Yunani. Kan gampang pertanyaannya. Bapak tahu dari mana? Siapa yang mengklaim itu? Tuhan sendiri, bukan saya. Ya, jadi sayang kalau kita nggak bisa bahasa Ibrani dan Yunani. Ya, walaupun cuma bisa baca
udah lumayan ya. Supaya kita bisa mengerti banyak hal yang indah. Nah, kita lanjutkan sekarang ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik ayat yang ke-10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda atau lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Nah, ini menunjuk pada siapa? Bukan pada Yehuda keturunan dari Yakub itu, tapi garis keturunan yang akan memuncak dan menunjuk kepada yang berhak sampai dia datang yang berhak atasnya. Orang berpikir itu Daud, karena Daud dipikir yang berhak, tapi Daud tangannya penuh dengan darah dan penuh dengan dosa. Maka tidak. Terus diberikanlah kepada Salomo, dan Salomo jatuh dalam dosa dan hancurlah kerajaannya, dikoyak oleh Tuhan menjadi 2 kerajaan, 10 dan 2 kerajaan. Nah, saudara, itu sejarahnya panjang sekali. Terus kerajaan itu hancur semuanya. Terus di mana keturunan? Katanya kerajaannya nggak pernah beralih. Ini kok sudah berhenti? Daud tidak jadi raja, Salomo tidak ada raja. Terus siapa jadi raja? Nah, saudara, dikatakan dia yang berhak atasnya. Dan dialah yang sempurna. Ya. Oke, kita belajar hari ini ya. Perhatikan baik-baik. Tongkat kerajaan biasanya terbuat dari kayu. Ya. Kalau film-film yang baru dari Marvel itu terbuat dari bebatuan dan logam-logam yang boleh dikatakan logam yang kekuatannya itu luar biasa. Ya. Jadi pakai batu, pakai logam, dan itu kalau perang itu bisa memecah batu logamnya itu. Ya, dan itu semua dari bumi ini. Dan kalau kita ingat cerita dewa-dewa, itu senjatanya semua punya senjata. Dan saudara tahu, pasti ada tongkatnya. Semua punya tongkat. Dewa pun punya tongkat. Sunggokong punya tongkat. Oh, iya kan? Tongkat Sunggokong ya kan? Nah, oke. Nah, saudara perhatikan. Terbuat dari logam atau permata dan kemudian diukir, saudara. Ya, diukir. Nah, nanti kita akan lihat bedanya dengan Tuhan Yesus apa? Bumi dan langit. Saya kadang-kadang belajar karakter dunia dan karakter Kristus itu, saya merasakan kapan ya kita bisa mencapai apa yang diinginkan Tuhan. Kita selalu ingin itu menonjol, selalu ingin pinter, selalu ingin terdepan, selalu ingin nomor 1, selalu ingin dilihat orang, selalu gerejanya tuh yang paling baik, nah, semua gitu. Tapi Kristus waktu dari lahir sampai mati, dia tidak pernah keinginan seperti yang diinginkan iblis. Timothy Keller pernah mengatakan demikian. Surah dalam bukunya Reason for God. Segala sesuatu yang menarik perhatian dan membuat engkau lupa dengan Tuhan, semua berhala. Termasuk istri, anak, dan semuanya. Termasuk pekerjaan. Jadi kalau sampai kita melupakan Tuhan 1 hari, 2 hari, 1 malam, 2 malam, kemudian 1 bulan, 1 tahun, dan kita tidak pernah mengingini Tuhan, saudara sedang menyembah berhala. Saudara bisa mengatakan aku cinta Tuhan, kenyataan hidupmu engkau sedang ateis. Karena waktumu hampir semua tidak untuk Tuhan. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Saudara, Timothy Keller itu sebagai seorang teolog yang saya pikir paling berani dan paling terbuka dia. Dan dia seorang Puritan sebenarnya. Termasuk John Piper juga. Jadi kalau ngomong tentang kekudusan, itu membongkar itu sampai kita itu malu sendiri. Kenapa malu? Ya membongkar diri kita sendiri gitu. Jangan tanya orang lain, oh ya enggak, diri kita sendiri kita lihat. Dan itu kita bisa malu seperti Adam dan Hawa yang lari ke pohon-pohon dan sembunyi di hadapan Tuhan. Karena suara itu, di manakah engkau? Nah, saudara, karena tongkat itu melambangkan satu kekuasaan. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Jadi tongkat itu merupakan satu yang bisa diwariskan di dunia ini. Nah, sebaliknya tongkat kerajaan Yehuda itu tidak diwariskan.
Dan dia akan menetap selama-lamanya dan dipegang oleh satu orang, dan yang berhak pegang itu dia akan memerintah engkau selama-lamanya, dan tongkat itu tidak beranjak darinya, dari suku Yehuda dan kepada yang berhak yang akan terima itu. Jadi keturunan Yehuda itu akan menerima satu keturunan, yaitu Mesias, yang akan diberikan tongkat itu. Saya tanya saudara, kapan Yesus terima tongkat? Saya herannya begini loh. Jadi banyak orang mengatakan aku cinta Tuhan Yesus, gereja kami gereja seperti Kristus, terus kami semua itu mulai pembinaan, pemuritan itu Kristus semuanya. Terus saya tanya, coba kasih saya apa sih isinya khotbahmu, isinya doamu semuanya. Saudara, sama sekali nggak ada yang seperti Kristus, termasuk pembinaan, pemuritan, dan semua teori semua. Mulai dari IDMC, mulai dari apapun. Saudara, saya lihat, saya tanya, kapan kamu jelaskan Yesus dari sejak kecil, menceritakan dia, apa yang diajarkan, inginnya dia apa, dan apa berita pertamanya? Nggak ada. Nah, saya bersyukur ada The Gospel Coalition, Gospel Project. Di Amerika dan sekarang sudah lebih dari 42 negara. Dan kita ikut, tetapi saya tidak beraliansi dengan mereka. Tapi kita punya garis yang sama. Nah, saudara, sangat mengejutkan sekali. Jarang sekali gereja yang betul-betul melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dari sejak dia khotbah pertama sampai dia mati, dia memberitakan apa kita beritakan. Sampai hidupnya mati kita beritakan. Saudara, itu semua tidak ada mengingini ini. Itu menjadi tangisan yang luar biasa untuk zaman seperti ini, saudara. Bahkan gereja Presbyterian, Evangelical, Injili atau gereja Reform nggak ada itu. Nggak pernah menerangkan Kristus di mimbarnya, itu nggak pernah. Nggak pernah menjelaskan detailnya bagaimana Kristus, keinginan Yesus apa. Nggak pernah, saudara. Buah kerajaan Allah, berita kerajaan Allah, tentang kerajaan Allah, nggak pernah. Dan itu sampai ke sekolah minggu, sampai ke semuanya. Dan itu kerinduan yang sebenarnya saya percaya di akhir zaman. Korea sekarang ada 3 gereja yang mengubah seluruh programnya menjadi sama seperti programnya Gospel Coalition. Dan mereka bertobat, mereka dari awal menceritakan tentang Kristus dan semuanya, mulai dari kerajaan Allah, beritanya apa, mulai dari baptisan, kemudian ujian yang diterima dan masuk dalam pencobaan pada iblis, itu dari awal kehidupan sampai kepada kematian, itu dibahas semuanya. Dan itu sudah ada di dalam project Gospel Coalition. Dan di buku kuning saya itu ada, saya tuliskan di situ, ada programnya di sana. Ya. Nah, saudara, kita belajar. Nah, tongkat kerajaan itu tidak pernah dibahas. Dan kapan diberikan? Tidak ada satu orang bisa membahas itu. Kapan diberikan? Nah, kita baca di dalam Matius 27. Ayat 27. Karena ini selipan, saudara. Tetapi ini pentingnya luar biasa. Karena di situ tidak ada tongkat. Tidak kata-kata tongkat. Dan kita pikir, loh, kapan Tuhan Yesus terima tongkat itu? Ya, ayat 27. Matius 27 ayat 27. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Ini bisa lebih puluhan orang, dan bisa ratusan orang. Karena Yesus pengikutnya sangat banyak sekali. Dan mereka takut terjadi pemberontakan besar. Ayat 28. Mereka menanggalkan pakaiannya. Karena sudah penuh dengan kotor gitu ya. Dan udah gak karu-karuan lah. Dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Apa jubah ungu? Lambang jubah seorang raja. Dan saudara masih ingat, jubah ungu itu adalah jubahnya dari Pilatus sendiri.
Oke, saya lanjutkan. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Yang pertama jubah ungu. Yang kedua, saudara artikan, mereka mengenakan mahkota. Mereka menganyam sebuah mahkota duri. Dan yang ketiga, dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Dan di tangan kan, kok nggak kiri? Kok kanan? Tangan kanan lambang pemerintahan. Saudara, ini semua sudah diatur oleh Tuhan. Sampai bajingan pun gerakannya memberikan tangan kiri menganyam semua. Itu diatur oleh Bapak Surgawi untuk melantik anaknya menjadi raja di atas segala raja. Saudara, kita nggak mungkin nggak percaya kedaulatan Allah secara utuh menyeluruh dan sampai hal yang detail-detail semuanya dalam segala hal. Saya ulangi ya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut bersandiwara. Mengapa berlutut? Saudara, ini aneh sekali. Dan kenapa ditulis dalam Alkitab? Dan mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Menghormati tapi menghina sekali, saudara. Dan setelah itu mereka meludahinya. Saudara pernah diludahi orang? Saudara pernah ditampar orang? Saudara pernah dihina orang? Orang yang pertama kali tidak terima dihina itu Tuhan sendiri. Saya pernah ditampar oleh guru agama, bukan agama saya, waktu saya SMP, karena saya melawan guru itu di kelas. Ditampar saya. Dan saya katakan, Tuhan, saya tidak seperti engkau katakan. Tuhan, saya bukan hina, sangat mulia. Dan engkau jangan menghina Tuhan saya. Kalau saya tidak menghina Tuhanmu, tidak menghina nabimu, kenapa kamu menghina nabi saya, menghina Tuhan saya, dan menghina Tuhanmu? Ditampar saya. Kurang ajar kamu. Dan saya ditampar itu saya nggak sakit hati, nggak apa-apa. Nggak terus kemudian saya enggak. Waktu tampar, loh Bapak kok tampar saya? Saya tanya, masih ingat Tuhan Yesus pernah ditampar, kan tanya gitu ya. Kenapa kamu tampar saya? Kenapa Bapak tempeleng saya? Kamu menghina saya. Loh, yang menghina Bapak bukan saya. Wah, setelah itu satu kelas itu matanya yang melototin saya semua. Di SMA saya masuk negeri juga. Ini negeri semua, saudara. Masuk negeri, sama terjadi sama. Cuma guru agamanya itu lucu, saudara. Ya, jadi nggak nampar saya. Tapi bikin lelucon. Bagi saya sih sama aja. Lelucon juga nampar juga. Nah, saudara perhatikan, waktu kita dihina, ditampar, diludahi, ada orang yang sudah merasakan itu dan menerima dengan satu hati ketaatan. Dan dialah Kristus. Dalam segala hal, dalam segala dosa, saudara, kita belajar menerima seperti Kristus terima. Seharusnya kita ini melihat Kristus, dia tuh bisa marah, bisa marahnya luar biasa. Kamu nggak kenal saya ini yang menciptakan kamu, tahu nggak? Tak ludahi, mampus kamu. Coba bayangin Tuhan meludahi kamu gimana? Pernah diludahi Tuhan nggak? Seberapa hebatnya ludah Tuhan? Kalau kita diludahi Tuhan, langsung terkubur kita, mati itu. Saudara, ini satu pemandangan yang kalau kita tahu siapa Kristus, kita gentar sekali loh. Kok ada manusia begitu menghina Tuhan? Maka perkataan Tuhan Yesus pernah mengatakan demikian dan dikhotbahkan oleh Petrus. Engkau pikir engkau membunuh anak Allah, engkau tidak akan dihakimi, engkau binasa semua.
Loh Pak, Tuhan Yesus mengatakan Bapa ampunilah. Ya saya tahu. Tapi semua orang yang bunuh Kristus, yang merancang semuanya, itu binasa semua. Mengkhianati Kristus, binasa semua. Walaupun dia mengatakan dia Bapa ampunilah. Bapak yang punya hak ngampuni, bukan pada Kristus. Dia kembalikan Bapak. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah saudara, kita lihat sekarang ya. Di dalam kata Ibrani, tongkat kerajaan itu tidak berbeda dengan tongkat biasa ya. Cuman bedanya adalah otoritas, wewenang, dan kalau kita ngomong itu auranya tongkat itu. Sampai kemudian orang itu tongkat, atau kalau orang Jawa itu bisa berupa keris juga ya. Benda-benda sakti. Jadi tongkat itu dianggap menjadi sakti sekali saudara. Punya kesaktian. Jadi kalau kita punya pedang, tongkat yang dikeramatkan gitu kan. Nah waktu kita pegang itu seolah kita tuh kesetrum. Nah, kemudian wah kita jadi orang yang pahlawan yang luar biasa. Wah Shang-Chi gitu kan. Nah, film Shang-Chi itu kan. Jadi orang goblok gak bisa apa-apa, tiba-tiba kesentuh itu jadi pinter. Jadi superhero. Ya. Oke. Nah kita lihat ini ya. Nah perhatikan baik-baik. Ya. Saudara perhatikan bahwa tongkat kerajaan melambangkan kekuatan mengatur seluruh rakyat. Dan ketundukan rakyat itu ketundukan kepada tongkat kerajaan. Dan kepada raja yang membawa ini. Nah saudara, kenapa tongkat itu dan raja itu tidak terpisahkan? Jadi begitu raja pisah, raja mati, tongkat ini yang mewakili raja, dan tongkat ini dibawa oleh siapa? Dia menjadi raja. Bukan tongkat ini yang menentukan raja, tetapi raja yang mati yang menentukan tongkat ini dibawa siapa. Nah di dalam Mesias, tongkat ini tidak beranjak kepada siapapun. Tongkat dunia berganti beralih kepada orang per orang. Raja kepada anaknya gitu kan. Nah Kristus tidak pernah beranjak dan tongkatnya tidak pernah ke orang lain. Di situ. Jadi dia penguasa tunggal dan tidak pernah diberikan kepada yang lain. Ya. Jadi otoritas secara duniawi sangat beda dengan kita. Otoritas kita ya. Tetapi tongkat kerajaan dipegang oleh Mesias atau Yesus tidak pernah berpindah, tidak pernah bisa dicuri, tidak pernah bisa hilang. Nah, saudara kita akan melihat kalimat Matius 27 ayat 29. Nah, perhatikan saudara. Saudara, mahkota itu dari duri dan semua berasal dari tanaman. Tongkat juga berasal dari tanaman. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, salam hai raja orang Yahudi. Saudara bayangkan seperti ini. Ya. Kita bayangkan seperti ini. Saudara, seharusnya Tuhan Yesus itu menerima mahkota, menerima jubah, itu di tempat yang paling indah. Dan di situ ada upacara yang megah luar biasa. Dan seluruh dunia itu melihat dan kemudian mendukung semuanya. Menjadi bukan hanya fansnya, bukan hanya supporter, tapi betul-betul mau taat kepada dia. Saudara perhatikan. Waktu Tuhan Yesus menerima mahkota duri, waktu dia menerima jubah kerajaan, dan yang terakhir dia menerima tongkat dari bulu. Artinya apa saudara? Itu penghinaan. Tongkat dari bulu itu, saudara kalau tahu bulu itu bambu yang gak kepake itu loh. Tongkat yang kayak orang itu yang di pinggir-pinggir jalan seperti itu. Nah itu dikasihkan kepada siapa? Kepada raja di atas segala raja. Raja sesungguhnya yang berhak menerima tongkat kerajaan. Dan dipegang, dibawa, dan dikasih Tuhan Yesus. Apa itu? Bulu. Hei raja, terimalah. Dan dikasih sebelah kanan. Dan Tuhan Yesus terima. Dia gak tolak. Saya masih ingat ada satu kemegahan yang luar biasa, ya.
waktu seorang anak menerima tongkat pengembalaan dari papanya. Dan itu pestanya luar biasa, dan semua itu jemaatnya tuh hadir luar biasa. Dan anaknya suruh tunduk dan diberikanlah tongkat kerajaan itu kan, tongkat pengembalaan. Terus anaknya tunduk dengan istrinya, terus dia terima. Dan didoakan dengan puluhan orang pendeta, mungkin ratusan orang. Karena pendetanya, saya pernah di gereja itu pembinaan, itu pendeta mudanya itu lebih dari 200. Pendeta pembantu 100 lebih, pendetanya lebih kalau 50. Jadi mereka tumpang tangan semuanya. Saudara, saya tanya, apakah kemudian tongkat penggembalaan itu bisa menggembalakan dia dengan baik? Jawabannya apa? Gerejanya sekarang hancur, semua dijual. Papanya udah mati. Dengan kemegahan, dengan dukungan orang, dengan tumpang tangan, tumpang kaki gitu kan. Apakah bisa menggantikan Tuhan yang mengangkat? Enggak. Dan sekarang dalam perjalanan tambah masuk, tinggal hancur. Saudara, berbeda dengan Tuhan Yesus. Yang selayaknya dia harus dihormati, dia harus kemudian dipuji, diagungkan. Saudara, raja kita itu diberi tongkat dengan penghinaan yang luar biasa. Ironis sekali, saudara. Dan itu terjadi seperti dengan kita menghormati Tuhan. Sama, saudara. Kita nggak hormat dengan Tuhan dalam banyak hal. Dalam waktu kita, dalam hidup kita, dalam juga tenaga kita. Dan kita berikan Tuhan Yesus tongkat seadanya. Kita hormati dia seperti kita menghormati hal-hal yang tidak berarti di jalan. Dan kita kasih tongkat penghargaan kepada Tuhan. Bulu. Bukan tongkat kerajaan yang memerintah saya. Dan kita bersandiwara seperti tentara-tentara ini, saudara. Salam hai raja. Tapi menghina dia. Ada satu cerita yang sangat menarik. Cerita tentang John Huss, John Wycliffe. Saudara, dia punya teman begitu banyak dan dihormati, otaknya cemerlang. Gerejanya tuh gereja yang ya ternama luar biasa. Saudara tahu John Wycliffe, John Huss, dan beberapa bapak gereja yang dibakar, dirajam karena cinta Tuhan. Bapak gereja itu mengatakan satu kalimat, jika engkau tidak bisa menyembah Tuhan di dalam gereja yang paling sederhana, di dalam hidup yang paling sederhana, engkau tidak akan mengenal Tuhan selama-lamanya. Saudara, saya katakan mengapa kita tidak cinta Tuhan. Tuhan mencintai kesederhanaan, dia mencintai segala sesuatu yang tidak bermewah-mewahan. Dan engkau hidup seperti apa sekarang? Engkau cinta Tuhan Yesus, cintailah cara hidupnya. Cintailah dia bagaimana mencintai orang. Cintailah bagaimana dia mencintai mamanya. Engkau cinta Tuhan, cintalah seperti itu. Bagaimana Tuhan mencintai orang-orang yang begitu miskin luar biasa. Bagaimana hatinya pada orang itu. Nah, kamu lakukan seperti dia, barulah kamu mencintai dia. Orang mencintai itu mencintai keinginannya juga, maunya apa, tahu semuanya. Tapi orang selalu mencari Tuhan Yesus, mencari apa? Dan Tuhan katakan, kamu datang ngapain? Mau lihat mujizat ya? Pergi kamu, tak usir semua. Aku datang bukan untuk memamerkan mujizat, aku datang untuk mencari orang berdosa. Apakah kita mencari orang berdosa dalam hidup kita? Mama kita di dalam dosa, kita nggak tahu. Orang tua kita belum percaya Tuhan Yesus, masa bodoh. Apakah engkau mencintai Tuhan? Saudara perhatikan, semua murid dia, itu keluarganya, saya percaya saudara, itu dimenangkan di dalam Kristus. Termasuk Petrus, mertuanya semua.
Dan selalu dikatakan percaya satu orang, itu keluarganya percaya. Saudara bayangkan, coba kita bayangkan gitu ya. Kita bayangkan kalau kita punya saudara kita baik dari kecil gitu ya, terus dia tidak terima Tuhan Yesus. Saudara tega gitu melihat dia masuk neraka? Saya tanya, tega nggak? Nggak tega. Nah, nggak tega, kenapa kamu diam terus 10 tahun, 20 tahun sampai dia mati? Kok kamu nggak pernah memberitakan dia tentang kasih Kristus? Nggak bisa Pak, gimana gitu? Caranya gimana? Ada orang tanya pada saya, seorang ibu. Terus gimana? Saya beritahu saudara. Koko ibu waktu dia sakit, datangi, doakan. Kalau ibu punya uang, obati sampai selesai. Nyatakan kasih Tuhan, bukan hanya ucapan. Ibu tanya gimana, ngomongnya gimana? Nggak perlu ngomong. Sekarang koko ibu mana? Di rumah sakit. Ya datang ke rumah sakit. Biaya semua, beresin semua. Kan katanya tadi kokonya nggak punya apa-apa. Ibu kan orang kaya. Mampu nggak bayar itu? Saya tanya, mampu nggak ibu? Jadi miskin nggak? Enggak sih, ada Pak. Datang, kasih semua. Nyatakan kasih Tuhan pada dia. Sangat mudah sebenarnya. Tapi kita berpikir sangat sulit sekali. Nah, tongkat kerajaan Allah itu melambangkan dan apa yang dihasilkannya. Saudara, Kristus menerima tongkat kerajaan di dalam kehinaan. Di dalam, kalau kita ngomong bukan dipuji-puji, ditinggalkan oleh murid-muridnya, ditinggalkan oleh rakyatnya, dan dihina-hina. Dan diberi tongkat yang menghina dia. Saudara, nggak ada orang di dunia ini, ada satu raja yang kepalanya itu, Ratu Elizabeth dilantik, kemudian dikasih mahkota duri. Ada nggak, saudara? Presiden mana ya, Argentina atau apa gitu, dilantik dikasih tongkat tuh, saudara, dari emas. China juga sama, kalau nggak salah, dikasih tongkat. Tongkat kerajaan, tongkat lambang kedaulatan negara, lambang kekuasaan otoritas negara. Ini menjadi kamu yang berat sekarang, memerintah. Nah, Tuhan Yesus menerima itu di dalam seluruh kehinaan, diolok, diludahi, dan kemudian ditertawai. Hai Raja, salam kau Raja. Saya nggak bisa bayangin orang ini sekarang di mana yang menghina Tuhan itu. Itu pasti ada di neraka dia. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, saudara, ini adalah satu doa Yakub kepada Yehuda. Nah, perhatikan saudara, ada perkataan yang sangat unik di dalam Kejadian 49 ini. Ya, ayat 10. Nah, saudara perhatikan. Ayat 10 ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda atau lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan, dan ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Saudara masih ingat Tuhan Yesus naik keledai, yang satu dewasa, yang satu kecil? Ini ditulis ini, di sini. Dan waktu dia turun, apa yang dikatakan? Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Jadi Tuhan Yesus waktu selesai dipuji, dimuliakan orang, dia tahu semua mulut caci maki dia semuanya. Yang mengatakan hosana, hosana, engkau luar biasa, engkau akan jadi raja kami. Semua menghina semuanya. Dan termasuk murid-muridnya menghina dia, menyangkali dia, melarikan diri. Dan dikatakan bajunya penuh dengan darah buah anggur.
Saudara, kita seringkali nggak terima kalau anak kita atau orang tua kita itu dihina orang. Betul ya? Wah, lagi orang-orang Batak lagi. Wah, mantap itu. Kamu sebut nama bapak saya, nyawa taruhannya. Betul nggak? Rasanya tuh itu kehormatan, markat, harkat, derajat diri kita. Begitu ngomong bapaknya, wah itu langsung muntap kita kan. Langsung kau pukul aja dia. Dan berani mati, gebuk-gebukan, buak seperti itu. Saya tanya, saudara. Waktu Tuhan dihina, waktu Tuhan Yesus dihina, diolok-olok oleh orang-orang agama lain. Saya tanya, di mana harkat dan di mana pembelaan kita? Orang tua kita di dunia digitukan saja, kita muaranya luar biasa. Bapakmu di surga dan memberikan anaknya dihina. Bagaimana perasaan kita? Ya udahlah ya Tuhan digitukan ya nggak apa-apa gitu. Saudara-saudara tidak merasakan kekudusan kemarahan Allah. Saudara tahu kenapa saya berikan ilustrasi bapak kita yang biasa, orang-orang kita cintai dihina seperti itu? Kamu pikir bapak surgawi mau anaknya dihina? Kamu pikir mau, saudara? Dia marah luar biasa. Kalau kamu tidak menghormati anak saya, kamu tak binasakan semua. Dan itu kalimat surgawi. Dan tongkat kerajaannya akan membinasakan kamu. Jadi bulu yang kamu hina itu akan menghukum kamu. Mahkota yang kamu meteraikan, kamu tancapkan di kepala Tuhan Yesus itu akan menancap pada kepalamu dan akan menghancurkan engkau selama-lamanya. Dan jubah yang kau berikan pada Tuhan itu akan dicabut dalam seluruh hidupmu. Kemurahan Tuhan semua akan diambil semuanya. Saudara, kita lihat 2 Samuel pasal 7 ayat 8. Ya. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang. Tuhan marah dengan Daud. Saudara, jangan sombong dengan kekayaan, kedudukan, kehormatan dan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Semua itu sementara. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Bukan kamu Daud, kamu layak jadi raja. Karena aku yang pilih kamu, aku layakkan kamu, aku beri kamu kuasa. Kuasa Adam dan Hawa menjadi kuasa di tangan Daud. Kuasa Adam dan Hawa yang punya kuasa mengatur, menaklukkan sesuatu ada di tangan Yesaya, di tangan seorang yang berkuasa seperti Samson, seperti Musa membelah laut, dan nabi-nabi semuanya. Dan termasuk pendeta-pendeta yang bisa membuat mujizat itu. Mereka lupa, aku yang mengangkat engkau. Dan Daud ini diingatkan Tuhan. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri. Dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah, nah ini kalimat terakhir, Mesias, Yesus sendiri. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Ada 2 konsep tentang tongkat kerajaan. Dan tongkat kerajaan itu selalu berjalan dengan keimaman. Di mana rumah Allah didirikan, baru tongkat itu bisa ditegakkan. Dan ini rahasia yang luar biasa.
bait Allah itu akan disempurnakan, barulah tongkat itu bisa tidak akan beranjak kemana-mana. Waktu Yesus menjadi manusia berinkarnasi, aku berdiam di dalam bait Allah yang aku buat sendiri, anakku. Dan di sanalah tongkat kerajaan diletakkan, dan tongkat itu akhirnya kemudian menjadi lambang pemerintahan kekal selama-lamanya. Dan Kristus menerima itu. Dan pada saat kapan dia menerima? Bukan pada saat dia hidup pelayanan, bukan. Pada saat dia mau mati. Saudara, semua raja menerima tongkat kerajaan waktu dia mau hidup. Dia waktu memerintah. Waktu dia mau bermegah. Yesus tidak. Yesus menerima saat dia pada titik akhir hidupnya mati. Dia terima tongkat itu. Sedangkan semua raja pada puncak kekuatannya dia terima kerajaan itu. Wah, dia gagah. Tuhan tidak. Tuhan terbalik semuanya. Tuhan menerima tongkat itu pada saat dia di dalam seluruh hidupnya dia taat pada Bapaknya dan dia kuasanya habis semuanya. Tidak ada kuasa. Semua ditanya, kalau kamu bisa punya kuasa, kamu bisa menenangkan badai, kamu bisa melakukan orang mati bisa hidup, orang buta tercelik, semua mujizat, mana buktinya? Dan pada saat seperti itulah tongkat diberikan. Saudara, di dalam pelayanan, saudara perhatikan, yang berhak melayani, orang-orang punya hati seperti Kristus. Baru kamu kasih pelayanan. Bukan yang merasa, oh kalau nggak ada aku nggak bisa ini gereja ini. Oh kalau nggak saya yang berkhotbah nggak ada yang mau dengar khotbah saya. Seolah-olah semua bergantung pada dia. No, Tuhan Yesus pada saat dia di puncak itu, Filipi pasal 2 ayat 5, 6, 7 sampai terusnya. Dikatakan walaupun dia Allah sendiri, dia menanggalkan semuanya. Dan dia menjadi hamba. Dan disitulah baru tongkat layak dikasihkan. Inilah pelayan Tuhan. Saudara, itu menjadi prinsip pelayanan kita semua. Saya berdoa supaya gereja kita itu menjadi gereja contoh. Pelayannya itu punya hati seperti Kristus. Bukan pada saat dia bermegah baru kita pilih. Oh kamu orang kaya tak pilih. Oh kamu orang pintar tak pilih. No. Tapi pada saat kamu tahu siapakah Tuhan, kamu tahu hidupmu di dalam pertobatan, nah kamu baru layak, ayo melayani. Bukan keahlianmu yang melayani, tapi hatimu yang melayani. Tapi kita selalu melihat apa? Kamu bisa apa? Oh bisa ini, bisa ini. No, hati dulu bertobat, hati dulu penuh dengan pengampunan, hati dulu yang bisa diterima Tuhan itu dari hatimu, baru kamu masuk. Tapi kita enggak, saudara. Apalagi kita milih majelis, milih penatua, diaken, termasuk pendeta. Saudara, Tuhan Yesus kenapa tidak pakai orang-orang yang luar biasa? Memakai orang-orang biasa mengerjakan pekerjaan luar biasa. Maka saya percaya harapan dari orang-orang yang rakyat semuanya, bukan orang kaya, orang pintar, orang jenius, bukan. Saudara, itu apa yang Tuhan Yesus katakan, mereka sangat merindukan kata-kata itu. Allah menjadi manusia. Dia menjadi manusia, dia melayani manusia. Dia hidup di bawah orang tuanya. Dia takluk kepada seluruh aturan papa mamanya. Dia takluk pada hukum Taurat, dia takluk semuanya. Dan kemudian dia mau merangkul semua manusia. Dan dia mau menanggung dosa kita semuanya. Dan dia terakhir mau hidup dikutuk, dihina. Dan disitulah tongkat kerajaan dikasih. Engkau betul-betul raja. Jubah kerajaan, mahkota kerajaan. Dan semua lambang kehinaan semua. Setiap kali saya meninggalkan gereja yang saya layani, saya selalu melihat kemuliaan Kristus di situ. Apa yang kita tanam, saudara? Kalau bukan Kristus. Sampai ada orang jemaat, waktu saya berkhotbah terakhir, Pak, Bapak udah kembali, aduh puji Tuhan, Bapak kembali ke gereja kami. Waduh. Saya beritahu, enggak Bu, saya cuma khotbah. Waget dia. Maksudnya apa Pak? Saya cuma diundang khotbah, saya gak kembali. Waduh, masa Pak? Saudara, saya baru mengerti, ada loh jemaat
yang merindukan hal seperti itu, saudara. Merindukan kasih Allah. Bukan merindukan saya. Yang hilang itu, dia ingin kembali. Dan saya katakan, Tuhan kasih yang lain. Berdoalah, Tuhan kasih yang lain. Ya, yang terakhir kita baca di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 11 ya, sebagai ayat penutup. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya ini. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima, aku menganggap sebagai kewajiban untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya ini selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitakan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya. Dan terakhir ayat 16, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan semua manusia tidak berkenan melihat Kristus. Dan mereka semua menghina dan menaruh Kristus di kayu salib. Bapa mengatakan, inilah anakku yang berkenan. Semua manusia, apanya yang berkenan? Hina luar biasa. Tuhan katakan, inilah kemuliaanku. Dan pandangan inilah yang membedakan kita orang Kristen atau bukan. Orang Kristen sejati atau bukan. Kristen KTP, Kristen nominal, Kristen main-main. Kristen Natalan, Kristen Jumat Agungan, dan Kristen yang lain. Disinilah saudara, kita menerima kemuliaan di atas kehinaan yang luar biasa. Saya ingin kita semua belajar untuk, sebelum saya menutup dengan doa. Di dalam segala kehinaan, kita pernah diolok oleh orang-orang yang mengolok iman kita. Kita dihina dalam kondisi apapun. Ataupun kita pernah menghina Tuhan dengan cara hidup kita. Saudara, kita memohon kepada Tuhan supaya Kristus melalui kuasa Roh Kudus dan firman yang kita dengarkan itu hidup dalam diri kita. Ya. Karena baru ada hari esok kalau dia hidup hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena tongkat kerajaan yang diterima oleh Tuhan kami Yesus Kristus adalah buluh yang sangat hina. Dan kami tidak pernah belajar tentang hal ini Tuhan. Bukan hanya memberikan buluh tetapi juga mahkota, jubah sebagai penghinaan. Dan kata-kata yang sangat menghina sekali. Yang seharusnya dihormati, dijunjung, diagungkan, dipuji, dan disembah. Hari itu Allah menjadi hina di hadapan manusia yang berdosa. Tuhan, kami berdoa supaya kami tidak menjadi orang-orang seperti tentara-tentara ini. Yang meletakkan Tuhan sebagai Raja hanya menghargai sebatas mahkota duri. Hanya sebatas buluh tongkat kerajaan. Tuhan ampuni kami dan Tuhan ubahkan hati kami. Sehingga kami mendapatkan sungguh bahwa buluh itu adalah menjadi milik gereja Tuhan dan mewariskan semua karakter Kristus dalam hidup kami ini. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, tolong kami. Supaya kami datang dengan hati yang terus dibimbing, dengan kerendahan hati, dengan ketabahan, dengan hati yang sungguh-sungguh mengenal bahwa segala sesuatu adalah anugerah Tuhan di hadapan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.